Kenapa anak-anak tidak ada yang rukuk dan tidak ada yang sujud? Karena memang orang tuanya tidak pernah memikirkan, merisaukan anaknya mau rukuk atau sujud. Hari ini sintomat wasal suara malabikum ke hadir. Betapa banyak di antara kita risau kalau anaknya sedih, tahu merekodik dan jadi polisi PNS anaknya, tapi tidak takut kalau anaknya tidak rukuk dan tidak sujud kepada Allah. Fama lana min syafi'in. Kata Allah, orang yang di antara orang yang paling celaka adalah orang yang berteriak tahu gorai di dalam neraka Allah Ta'ala, fama lana min syafi'in. Kenapa tidak ada yang mau menolong kami? Dia kata bainina nasabah pada muka alina bainina, kata di neraka. Wala sadiqin hamim. Tidak ada juga teman sahabatnya yang disodimunrinnahu Allah Ta'ala yang memberi pertolongan, karena ternyata juga teman-temannya di dunia adalah mereka yang lalai oleh dipasurunahu Allah Ta'ala. Lalu Allah abadikan perkataan mereka, falau anna lana karrah, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya wadimu fitalli surilino, falau anna lana karrah, seandainya puang tafalisu arilino, apa janji mereka? Fanakuna minal mu'minin, kami janji janji puang engkau kak menjadi atat tak matepu saya akan menjadi orang-orang beriman. Terlambat penyesalan di dunia. Udah dimungkinkan di puangnya sudah tidak ada penyesalan, tidak bermanfaat penyesalan seseorang. Nah sini teman-teman surah Al-Baqarah ke hadir, mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan kali ini di majelis ilmu kita ini melodampeng maraja risese sini tomato surah Al-Baqarah ke hadir kakak teton riolota, bukan berarti saya orang yang paling baik di antara sini tomato surah Al-Baqarah ke hadir, tapi napwada to nabi tadi hadis al-bina hakul muslimi ala muslimi sitt, kewajibanna sedih itu sallallahu alaihi wasallam di antara nabi itu adalah idza stansahaka, jika mereka meminta nasihatmu, fansah, maka berikan nasihat. Walau setiap orang yang memberi nasihat juga harus melihat dirinya. Karena ada orang yang kemudian memberi nasihat tapi dia juga dilaknat oleh Allah. Atamuruna an-nasa bil birr, apakah kalian menyuruh memerintahkan manusia melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara melupai mana alim, melupai keluargamu. Kabura maqtan indallah, kemurkaan asairan maraja maloppo risesena Allah Ta'ala an taqulu ma la taf'alun. Sini teman-teman surah Al-Baqarah ke hadir di waktu yang singkat ini antara maghrib dan isya ini, kita akan mengambil ibrah paparingeran oleh adanna Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddathir. Ada yang tahu artinya Al-Muddathir? Apa artinya Al-Muddathir? Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Surah Al-Muddathir ini asal surah Al-Baqarah ke hadir adalah surah kedua yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Walau sebagian ulama mengatakan surah Al-Muddathir ini setelah surah Al-Muzammil yang juga artinya berselimut. Akan tetapi pendapat yang dikuatkan ulama atau di antara pendapat yang dikuatkan ulama adalah bagian pertama surah Al-Muddathir adalah surah kedua yang diturunkan Allah. Sementara sebagian ayat-ayatnya turun setelah surah Al-Muzammil. Sebelum kita bacakan ayatnya, lalu setelah kita bacakan ayatnya terjemahan, lalu apa kira-kira pelajaran paparingeran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sini tomato asal surah Al-Baqarah ke hadir, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan insyaallah
siapapun yang duduk di majlis ilmu ini setelah salat maghrib ini sambil menunggu salat Isya berjamaah, insyaallah Allah catatkan 4 pahala adeseng kebaikan duduk di majlis ini. Nah, sahabat Nabi Nabi karena hadis melebihnya seandainya yarfa perintah atau ada pengumuman siapapun yang ikut iga mencoy majlis ta'lim yauniyah akhir bulan akan masuk di rekeningnya sejumlah uang sebagai gajinya mengkalina majlis ta'lim atau mengkalina ayat-ayat Allah Ta'ala dibahas. Kira-kira pernah masih dia? Ya. Tetapi kalau seperti itu pahalanya dia gagari untuk riso di bunden nafuannya. Maka kebanyakan pahala-pahala itu Allah tangguhkan untuk hari kiamat. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada rahmat Allah famasena puangnya risori mundrinna puangnya jauh lebih besar dari rahmat Allah di dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qauman fi baitin min buyutillah." Dekna kumpul sedia kelompok umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, kecuali setelah majlisnya dibuka, Allah catatkan 4 kebaikan, 4 pahala bagi setiap di antara mereka. Apa 4 keutamaan kebaikan orang-orang yang duduk di majelis ilmu? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, 1, nazalat alaihimus sakinah. Siapapun yang duduk di majlis ilmu mengkalina ayat-ayat Allah hadisna Nabi tak dibahas. Yang pertama kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan pada dada-dada mereka. Tafaris saya lihat. Kalau ada yang merasa resah, mafallah di dalam majlis ilmu, itu mesti ada yang salah. Nah, sahabat jancinna Nabi ta, kalau kita duduk di majlis ilmu dan benar lurus niat kita, saat itu Allah akan turunkan sakinah, ketenangan pada kita. 2, wa ghasyiyatuhumur rahmah, tidaklah mereka berkumpul mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca dan dibahas kecuali kata Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi, dituruni rahmat Allah. Famasihun. Di antara yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah famasena puangi rahmat Allah. Kenapa? Nasabak tania ammalak at-tama iri surga. Sebagaimana hadis Nabi ta, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada orang di antara kalian yang masuk surga karena amal-amalnya. Lalu karena apa kita masuk surga? Karena famasena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walau kita juga tidak boleh salah memahami hadis ini, nasabah kata saya sangat itu namanya yang salah-salah memahami hadis ini lalu mengatakan dia tu nak satu sempajang ni mak tamak surga jana mulik am sempajang nasabah hadis enam tu Nabi makedah tanya sempajang itu mak tamak surga. Allahu akbar. Fi qulubihim marad. Orang-orang seperti ada orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit. Kalau ku tahu mas sempajang ni bawang belum tentu mendapatkan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat? Jamaah rahmat Allah. Untuk runtu ifam masena puangnya salah satu caranya adalah pigau ipassurana Allah Ta'ala. Dan tahukah kita duduk di majlis ilmu engkau tudang mengkalini ayat hadisnya Nabi tak dibahas di antara sebab naturuni kifam masena puangnya. Mudah-mudahan setiap di antara kita mendapatkan rahmat Allah. 3, tidaklah kita duduk di majlis ilmu jamaah rahmat Allah sini tamatu asal surah malabikum ke hadir kecuali kata Nabi Muhammad hafathumul malaika, mereka akan dikelilingi malaikat Allah. Cuma dia akan melebihi malaikat nabongi. Dan tidak ada yang bisa melihat malaikat Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bungka tabe si kampota mana buada terburak untuk malaikat maut. Itu nak jadi neraka. Katakan orang ini pendusta atas nama Allah dan Rasulullah. Karena tidak ada orang yang pernah melihat malaikat Allah kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang keempat, keutamaan duduk di majelis ilmu jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, disebut namanya rifau asna risesenahumullahu taala. Allahu akbar. Coba bayangkan narek angka pamatuat tak serta di mangentang. Rifau asna di presidennya live di televisi. Tiba-tiba Pak Jokowi, engkau rakyatku, ada rakyat saya di desa Batu Lapa, dusun Mangentang, asena yang uhuji. Bukankah itu akan menjadi kebanggaan? Heboh Fatimpe akan bisa jadi heboh boni. Lalu bayangkan ya Abdullah, ya ummat Muhammad, sini tematua selesura malabiku ika adil. Jika ternyata yang menyebut taungennya aseta adalah Allah, Rabbus samawati wal ardh, di hadapan malaikat Allah. Itu kenapa? Tahu matepe risen di malaikatnya Allah taala. Ada orang engkau tahu namun kapan di kampungna masagala miseng tapi tega bola iya kena biasa itu padahal si kampungna bisa jadi ada orang bahkan sekampungnya tidak mengenalnya ahlus sama, tetapi penghuni penduduk langit malaikatnya Allah taala mengenal hamba tersebut karena namanya sering disebut Allah di hadapan malaikat-malaikat. Mudah-mudahan kita pun termasuk di antaranya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sini teman-teman sudah surah malabikum ke hadir tanya itu satu surah, karena satu surah Al-Muddathir ini terdiri dari 56 ayat. Ya kuelo dibahas sama lentuk subuh dan asyam. Kami punya kajian majlis tadabbur bersama jamaah-jamaah kami di Jakarta. Surah Al-Muddathir ini satu kali pertemuan 2 jam dan selesai dalam 4 kali pertemuan. Mentadabburi, menyelami pesan-pesan ilahiyah pada ayat-ayat Allah riyadannakumullahu ta'ala. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini jemaah dirahmati Allah sekalian, teman-teman surah Al-Baqarah ke hadir ayat 38 sampai dengan ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apa artinya jemaah rahmat Allah? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap manusia sininna fatawi bima kasabat rahina akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas setiap ucapan dan perbuatannya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan kanan. Tega ada golongan kanan, karena ternyata nanti di akhirat waktu dari kumpul rupa tahu di padang mahsyar sudah terbagi di sini umat manusia. Orang beriman dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, to kafire di kumpul di padang natoha to kafire.
Jadi orang di padang mahsyar sudah bisa menebak kemana dia. Illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan kanan. Dan ulama juga menyebutkan bahwa yang dimaksud golongan kanan adalah penghuni surga, tomat tamai surga. Fi jannati yatasaalun, di surga-surga Allah mereka saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ma salakakum fi saqar. Tomat tamak surga sorry mundin nabonge akan bertanya kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian dimasukkan di neraka saqar ini? Sampai di sini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Neraka saqar adalah salah satu pintu dari 7 pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjawab insyaallah nanti saya akan kirimkan hadiahnya Quran melewati pengurus masjid. Ada berapa pintu surga dan ada berapa pintu neraka? Ada berapa pintu surga? 8 Angkat tangan. 8 pintu surga. Neraka? 7. Ya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya benar. Neraka itu punya 7 pintu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr, "Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in." Sesungguhnya neraka tempat kembali mereka. Laha sab'atu abwab. Kata Allah, iya neraka fitu fintunna. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Apa hikmahnya? Apa rahasia sini tomato surah malabikun ke hadith iya neraka men tanya saya ini pintu neraka supaya matamak mana bertomak-tamak mereka dari satu pintu tersebut. Kata Allah likulli babin minhum juz'un maqsum. Kenapa pintu neraka itu ada 7? Karena semua manusia pada hari kiamat akan masuk pintu neraka sesuai dengan perbuatan-perbuatannya, dosa-dosanya di dunia. Tofahunoe akan dimasukkan Allah dari pintu neraka orang-orang yang membunuh, orang-orang yang melakukan kesyirikan, nampangat dia di huangnya juga, dan ini seburuk-buruk pintu. Seburuk-buruk pintu neraka adalah pintu neraka orang-orang musyrik atau nampangat dia lalu persesena Allah Taala. Lalu kemudian ada orang yang masuk neraka Allah dari pintu orang-orang yang tidak salat, yang disebut dengan neraka saqar. Kita lanjut cerita matua surah Malabikum ke hadith. Ma salakakum fi saqar 18:57. Nah, ini kalau saya baca satu-satu ayatnya tidak cukup waktunya. Singkat ayat ini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini atau dalam ayat yang barusan kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan diskusi, perbincangan, pembahasan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Sebagaimana Allah sebutkan fi jannati yatasaalun. Sampai di sini kata ulama, kalau penghuni surga bisa bicara dengan penghuni neraka, itu berarti bahwa penghuni surga satu dengan